Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan membaca firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja dari Keluaran pasal 16 ayat 25 sampai ayat 36. Keluaran pasal 16 ayat 25 sampai ayat 36. Mari sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang kami nikmati dalam seluruh kehidupan kami. Oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh bangun dari tidur kami, dari istirahat kami, dan pada saat ini kami akan memulai seluruh aktivitas kami yang Tuhan perkenankan boleh kami alami dan kerjakan. Melandasi dan mendasari semuanya itu Tuhan, kami membaca firman-Mu, kami merenungkan firman-Mu. Kami telah sedia membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan dengan kuasa Roh Kudus, biarlah kami dituntun untuk memahami apa yang Tuhan mau kami pelajari dari firman-Mu, apa yang Tuhan mau kami tahu dari firman-Mu saat ini. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran pasal 16 ayat 25 sampai ayat 36 berbunyi demikian. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya. Tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya, pada hari ke-6, Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah manna di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan, untuk disimpan turun-temurun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan manna 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan manna sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema bekerja dan beristirahat. Mana yang cocok untuk kita? Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar renungan pagi pada saat ini. Apakah kerja untuk makan atau makan untuk kerja? Bekerja dan hasil dari itu dipakai untuk membeli kebutuhan secara fisik, dalam hal ini makanan. Ataukah dengan makanan yang dikonsumsi memberikan tenaga, dan tenaga itu dapat dipakai untuk bekerja
untuk beraktivitas sesuai dengan tanggung jawab. Makan untuk kerja, kerja untuk makan. Ya, tentu ini tergantung pada pemahaman kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bacaan kita pada saat ini secara keseluruhan mengisahkan tentang bangsa Israel yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memperhatikan hari Sabat, hari perhentian. Dan karena itu, di ayat 29 dan ayat 30 dikatakan, "Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya, pada hari ke-6, Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Ini sangat menarik ya, tentunya. Sebab pertanyaan penting dari hal yang menarik ini, sebenarnya apakah yang Tuhan mau dengan penekanan tentang hari perhentian, tentang penekanan pada hari di mana bangsa Israel harus beristirahat dari apa yang mereka kerjakan, dari apa yang mereka lakukan. Tentu ini merujuk pada kisah penciptaan yang diungkapkan dalam kitab Kejadian. Dan secara khusus di kitab Kejadian pasal 2 diungkapkan di ayat 2, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Allah bekerja, Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Namun ternyata pada hari ke-7 Allah berhenti. Allah beristirahat dari apa yang dikerjakannya. Tentu ini pun juga mengacu pada apa yang dilakukan oleh umat manusia, secara khusus umat Israel dalam bacaan kita ini. Oleh perintah dari Tuhan, melalui hambanya, Musa dalam bacaan ini, serta Harun, bangsa Israel diminta oleh Tuhan untuk beristirahat dari pekerjaan. Yang mana pada saat itu bangsa Israel diberikan makanan oleh Allah dengan manna. Manna dalam bacaan ini dikatakan bahwa manna itu berwarna putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Bangsa Israel diberikan makan oleh Tuhan, namun ternyata bangsa Israel diminta oleh Tuhan untuk menyediakan satu waktu untuk beristirahat. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, dan tidaklah mereka mendapatnya. Ini Tuhan yang memerintah, Tuhan yang menyuruh. Ketika Tuhan menyuruh tentang hari peristirahatan, maka tentu ada masa dan masa longgar diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk menyiapkan, menyediakan, mengambil roti atau manna untuk kebutuhan mereka. Maka kesaksian bacaan ini mengungkapkan bahwa pada hari yang ke-6 mereka diberikan makanan itu secara double, dan mereka mengambil makanan itu secara double sebagai persediaan untuk hari ke-7, karena hari ke-7 bangsa Israel diminta oleh Allah untuk beristirahat dari pekerjaan atau aktivitas mengambil manna, mengambil makanan untuk kebutuhan jasmani mereka. Dan pada hari ke-7 harus beristirahat dari semua itu. Harus beristirahat sesuai dengan perintah Tuhan. Bangsa Israel mau diajar untuk taat kepada kehendak Tuhan.
kehendak Tuhan dalam hal peristirahatan. Ada masa untuk bekerja, tetapi ada masa untuk beristirahat. Apakah tujuan dari semua ini? Memang penting bekerja. Bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Tetapi ada masa untuk kita beristirahat dari segala pekerjaan itu. Beristirahat sejenak dari apa yang sudah kita kerjakan. Memberikan waktu kepada tubuh ini beristirahat, dan di balik istirahat secara fisik ada makna secara rohani, bahwa ada masa untuk mensyukuri segala apa yang Tuhan berikan, untuk dinikmati, untuk dikerjakan, untuk dilakukan dalam kehidupan yang Tuhan perkenankan. Ini tentu menjadi pengalaman iman, bagaimana kita menaati apa yang Tuhan mau, dari hal kecil menuju apa yang lebih besar dalam perkara kehidupan ini. Mulai dari hari peristirahatan, hari perhentian. Mulai dari bagaimana mensyukuri apa yang Tuhan nyatakan. Mulai dari bagaimana menaati segala yang Tuhan kenan dalam seluruh kehidupan kita. Perenungan bahwa sudahkah saya dan kita semua menaati segala perintah Tuhan? Sudahkah kita bekerja memenuhi segala kebutuhan kita? Sudahkah kita beristirahat dari segala pekerjaan kita, mengumpulkan tenaga, dan mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita? Mensyukuri dalam hal beribadah kepada Tuhan, mensyukuri segala pemeliharaan Tuhan, dan memohon pengasihan Tuhan untuk segala yang dibutuhkan. Mari kita juga bekerja, mari kita juga beristirahat, terutama menaati apa yang Tuhan inginkan dalam seluruh kehidupan yang Tuhan perkenankan bagi kita. Selamat bekerja, selamat beristirahat, selamat menaati perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu limpah ruah dalam hidup kami Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu kami boleh menikmati hidup ini. Kami belajar dari firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Tuhan menginginkan kami bekerja, tetapi Tuhan menginginkan kami beristirahat. Beristirahat untuk melihat dan mensyukuri kasih setia-Mu dalam seluruh hidup kami. Ajari kami untuk menyeimbangkan kebutuhan fisik juga kebutuhan rohani kami. Sehingga dengan semua itu kami boleh terus melihat kuasa-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami yang Tuhan masih perkenankan boleh kami alami dan jalani. Biarkanlah dengan firman-Mu ini Tuhan, kami belajar untuk taat kepada-Mu, dan biarkanlah dengan firman-Mu ini kami belajar untuk mengetahui apakah sesungguhnya Engkau mau dalam seluruh hidup kami yang kami akan lakukan dan kami kerjakan. Roh Kudus kiranya menolong kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang berdoa kepada-Mu, membawa segenap kehidupan kami. Peliharakanlah kami dan mampukan kami. Biarlah dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami boleh pakai, melanjutkan hidup karunia Tuhan. Ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kami berdoa, mendoakan segenap pendengar renungan pagi pada saat ini. Berkatilah ya Tuhan, dalam seluruh kehidupan masing-masing. Baik anak-anak, baik pemuda, baik remaja, orang tua, lansia, dan apapun kapasitas kami Tuhan. Biarlah dalam seluruh kehidupan kami, kekuatan-Mu Engkau anugerahkan bagi kami, kemurahan-Mu Engkau nyatakan bagi kami, pemeliharaan-Mu senantiasa kami nikmati, dan biarlah kehidupan kami senantiasa berharga di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami selalu dan terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memeliharakan. Demikian selalu dan terus berdoa untuk pemimpin kami. Biarlah Engkau menyertai, biarlah Engkau mengasihi, dan terus boleh memimpin kami ke jalan yang Engkau kenan. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.